Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Silakan tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat saya kembali memakai baju merah. Artinya ini adalah berita yang hot lagi. Apa itu? Ini mengenai PLT atau pelaksana tugas Ketua Bapepti ya menjadi tersangka. Atas kasus apa? Kita lihat dulu sini ya beritanya ya dari Detik News. Kejagung menetapkan Dirjen di Kemendak tersangka kasus ekspor minyak goreng. Lah, Pak, kan yang jadi tersangka kan katanya Dirjen Kemendak dalam kasus minyak goreng. Apa hubungannya dengan Bapepti? Nah, tunggu dulu. Dengar pembahasan saya sampai selesai, jangan di-skip ya. Oke. Nanti kita lihat juga apa urusannya tadi ya, minyak goreng dengan Bapepti yang mengurusi perdagangan bursa berjangka komoditi, oke? Yang juga bertanggung jawab untuk mengawasi broker-broker lokal dan yang menurut saya langsung atau tidak langsung berkontribusi atas maraknya robot trading ilegal yang harusnya sudah bisa di stop sejak awal. Ini menarik, oke? Kita lihat di sini. Di sini katanya. Menurut Detik News kemarin ini, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, ya, Dirjen Daklu Kemendak, ya, berinisial IWW. Nanti kita lihat siapa IWW. Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Dia dijerat bersama dengan 3 orang lainnya dari pihak swasta. Nah, Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan para tersangka itu, menyebut perbuatan para tersangka itu menyebabkan kerugian perekonomian negara. Perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta langkanya minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. Minyak goreng gitu. Kata Burhanuddin, ya, Selasa. Kapan? Kemarin. Ya. Wah, ini baru nih beritanya hot from the oven. Nah, dengan demikian perbuatannya yang mengakibat kemahalan itu, maksudnya kemahalan minyak goreng lah ya, menyebabkan ibu kita, istri kita kesulitan cari minyak goreng kan beberapa hari ini, ya. Nah, yang menariknya, yang 3 tersangka ini dari pihak swasta ya. Ada yang ini cuma inisial lah ya, MPT selaku komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, ya. Terus ada siapa lagi nih? Ntar, wah ini menarik nih. Satu lagi PT selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Wih. Nah, menurut Burhanuddin, awalnya pada akhir 2021 mulai terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar, ya. Kita tahu Kak, ribut, banyak demo juga soal minyak goreng, ya. Nah, di sini sehingga Kemendak selain menetapkan harga eceran tertinggi, ya, wah juga ada operasi pasar dan segala macam, ya. Dalam pelaksanaannya untuk apa ya, meredam harga itu ya. Perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO
ya, atau domestic price obligation yang harus dipatuhi ya. Namun tetap mendapatkan izin ekspor dari pemerintah. Lah, minyak gorengnya itu harusnya disiapkan atau diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu, baru ekspor, kira-kira begitu. Tapi ini mendapatkan persetujuan diekspor. Ya, orang pada suka diekspor lah. Ya, kemudian setelah diusut perkara itu, ditetapkanlah 4 tersangka itu diduga melanggar pasar bla bla bla, itu Anda lihat ya. Nah, ya tapi hubungannya apa Pak sama robot trading gitu ya. Nah, tunggu. Nah, di sini IWW itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke Bapepti ya, yang sebelum apa ini sih? Aduh, ini bener-bener seru ini ya. Dituduhkan atau diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. 1, adanya mufakat, pasti mufakat jahat lah ya, antara pemohon pihak swasta dan pemberi izin, yaitu IWW yang PLT Bapepti ya. Dalam proses penerbitan persetujuan ekspor, ada harga lagi mahal, malah dikasih izin ekspor. Harusnya kan tidak boleh gitu ya. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya izinnya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. Bandel. Dikasih izin pula ekspor sama IWW. B. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD palm oil lain ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada, yaitu 20% dari ekspor harus untuk dalam negeri dulu. Gitu. Ini yang dilanggar. Ketahuan. Aduh, nggak pinter ya, berarti ya, nggak pinter. Tapi apa hubungannya sama Bapepti? Nah, kita lihat dulu ini. Kita lihat ini ya. Sosok Dirjen Kemendagri Indrasari Wisnu Wardana, kalau komplitnya IWW Indrasari Wisnu Wardana, tersangka kasus ekspor minyak goreng. Nah, ini mulai menarik nih ya. Di sini dikatakan, kurang lebih sama lah ya, Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan IWW Indrasari Wisnu Wardana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ya, pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Nah, siapa itu IWW? Indrasari Wisnu Wardana. Nah, ketika ditelusuri oleh detik.com di website Kementerian Perdagangan Selasa kemarin, nah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang memberikan izin ekspor itu adalah Indrasari Wisnu Wardana, seperti yang sudah saya sebutkan ya. Nah, tercatat dia berkantor di Ridwan Rais, mohon maaf nih suara saya agak klek-klek gitu ya, di gedung utama Kementerian Perdagangan. Ya memang Departemen Perdagangan di sana gitu ya. Nah, di sini Indrasari sebagai PLT Kepala Bapepti. PLT adalah pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Kenapa? Karena Kepala Bapepti yang sebelumnya sampai sekarang belum ditunjuk atau dipilih Kepala Bapepti yang definitif. Jadi Pak IWW Indrasari Wisnu Wardana itu cuma PLT karena pejabat Kepala Bapepti yang definitif sampai sekarang belum ditunjuk atau belum dipilih. Yang lama kemana? Waduh, korupsi juga. Ya, korupsi. Ya. Nah, Indrasari sebagai PLT Kepala Bapepti bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Nah, harusnya Bapepti yang sudah dari awal, kira-kira tahun lalu, sudah mengumumkan sekian robot trading itu ilegal, harusnya ditindakkan. Dibiarkan. Sehingga jatuhlah ratusan ribu, bahkan mungkin bisa juta orang yang bermain robot trading. Nah, kemudian sejumlah broker lokal juga bermasalah. Sudah jadi rahasia umum, tidak semua ya. Broker-broker lokal
yang kerjanya mengakali para trader. Pokoknya marketingnya dibuat sedemikian rupa, merayu dan segala macam cara membuat trader yang bertransaksi atau trading di broker lokal kebanyakan dibuat loss atau MC misalnya. Bahkan sebentar lagi akan ada kasus besar di mana sebuah broker lokal ternyata dalam prakteknya menjual produk broker luar negeri yang ilegal. Loh, kok ini lolos dari pengawasan Bapepti? Saya tidak menuduh ya. Tetapi apa gunanya Bapepti kalau ini semua dibiarkan? Maka tidak heran kalau ada orang yang bilang, mendingan saya ikut robot trading aja. Ya, setiap bulan dapat profit kok, walaupun sekarang jadi macet. Daripada ikut broker lokal, udah spreadnya besar, aduh biaya tinggi dan segala macam. Dan kadang-kadang kebanyakan kita dijerumuskan juga sama broker lokal. Sekali lagi ya, tidak semua. Sehingga kita juga loss, MC. Mendingan ikut robot trading, gitu. Nah, inilah Bapepti yang menurut hemat saya gagal membina para broker lokal sehingga menciptakan situasi kondusif buat para trader bertransaksi menggunakan broker lokal. Sehingga, astaga apa ya, permainan-permainan broker lokal, sekali lagi tidak semua, yang nakal, seperti dibiarkan. Nah, makanya menarik kalau Indrasari Wisnuwardana juga diperiksa atas ya terjadinya carut-marut di dunia trading yang berhubungan dengan robot trading ilegal dan kenakalan broker-broker lokal. Jadi saran saya kepada Jaksa Agung juga untuk memeriksa IWW alias Indrasari Wisnuwardana dalam kapasitasnya bukan hanya sebagai dirjen di Kementerian Perdagangan, khususnya untuk perdagangan luar negeri, tetapi juga sebagai PLT Bapepti. Saya sarankan untuk juga diperiksa. Boleh dong saya sebagai warga negara menaruh curiga. Saya tidak nuduh, tapi saya menaruh curiga bahwa ada peran Bapepti ya yang disfungsi, sudah saya katakan. Seakan-akan menutup mata, cuman mengumumkan robot trading ilegal tapi tidak menutup. Hanya terakhir saja berani menyegel kantor DNA Pro, itu pun dicabut, disegel lagi. Tapi kantor-kantor yang lain mana? Tindakan hukumnya mana? Dan broker-broker lokal yang nakal bagaimana? Sebentar lagi akan ada 2 kasus broker lokal yang akan pecah. Silakan dinantikan ya. Jadi saran saya kepada Kejaksaan Agung, jangan berhenti di kasus minyak goreng. Telusuri juga disfungsinya Bapepti dalam mengawasi perdagangan berjangka komoditi, dalam pengawasan robot-robot trading ilegal, dan pengawasan terhadap broker-broker lokal yang nakal. Ada apa? Jadi demikian saran saya kepada Kejaksaan Agung yang sudah menunjukkan tajinya atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Perdagangan. Jangan lupa usut juga Bapepti. Demikian pencerahan dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.